Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ardina Dewi Oktavia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas Indralaya dengan NIM 06031182429018. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus ekonomi berdasarkan sebuah video yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai angka 5,61%. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menampilkan terlebih dahulu video berita yang menjadi studi kasus dalam analisis ini. Silakan disimak video berikut. Anda kembali bersama kami pemirsa dan inilah segmen Newsline Business. Ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan mencapai 5,61%. Pencapaian ini dinilai sebagai momentum penting karena berhasil melampaui target di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% adalah prestasi luar biasa. Angka ini menunjukkan Indonesia mulai terlepas dari tren pertumbuhan 5% dan bergerak ke arah yang lebih cepat. Meski demikian, pemerintah tetap waspada terhadap hambatan ekonomi ke depan. Kondisi geopolitik global yang masih carut-marut menjadi tantangan utama yang dapat memengaruhi stabilitas nasional. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan fokus memperkuat sektor domestik dan mendukung perusahaan berorientasi ekspor agar lebih kompetitif. Sejumlah inisiatif jangka pendek segera disiapkan, termasuk pemberian insentif pada sektor strategis seperti mobil listrik. Demand kita dorong sekarang di sektor manufaktur kita dorong. Nanti ketika juga ditambah dengan industri tekstil, sepatu dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan di sini. Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Jadi ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, tapi swasta akan hidup juga. Dan dulu kita nyanyi seperti itu. Pak Presiden juga sudah menginstruksikan strategi seperti itu. Ikut saya menjalankan perintah Bapak Presiden. Jadi jangan takut dengan tadi 5,61 tadi, kan pasti banyak ekonom yang bilang kita mau rusak pada kecelek. Coba nanti ada tulis kecelek, salah prediksi, boro-boro resesi malah naik, apalagi krisis. Jadi kalau ekonomi itu jalan, tumbuh, lambat, resesi, krisis itu pasti turun, pasti ada. Kalau krisis itu resesi dalam sekali jatuh ke dalam, nanti recover lagi. Nah sekarang masih sana. Bagian besar saya lihat di TikTok udah bilang katanya kita menuju 1998, padahal mereka nggak pernah lihat data ekonomi di 1998. Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, dalam video tersebut dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ini dianggap sebagai kabar baik. Namun jika kita lihat lebih dalam, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis secara kritis, karena belum tentu angka tersebut mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Nah, pertama saya akan membahas analisis dari studi kasus yang sudah saya berikan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di Indonesia. Aktivitas tersebut meliputi konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Dalam teori ekonomi makro, pertumbuhan ini biasanya diukur menggunakan produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB. Namun, kita tidak bisa hanya melihat angka pertumbuhan saja tanpa melihat kualitas dari pertumbuhan tersebut. Di dalam kasus ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama adalah pertumbuhan yang belum merata.
Mestinya peningkatan ekonomi lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu saja seperti masyarakat perkotaan atau kelompok yang berpendapatan tinggi. Sementara itu, masyarakat di daerah atau kelompok berpendapatan rendah belum merasakan dampaknya secara signifikan. Yang kedua adalah pertumbuhan yang cenderung didorong oleh konsumsi. Indonesia dikenal sebagai negara dengan konsumsi rumah tangga yang tinggi. Namun, jika pertumbuhan terlalu bergantung pada konsumsi, maka ekonomi menjadi kurang stabil karena konsumsi bisa berubah sewaktu-waktu. Dan yang ketiga adalah adanya indikasi bahwa pertumbuhan ini bersifat jangka pendek sementara. Misalnya, karena adanya faktor musiman seperti hari besar keagamaan, bantuan sosial, atau kegiatan politik seperti pemilu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kasus ini masih perlu dikaji lebih dalam karena belum tentu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Faktor yang pertama adalah struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh konsumsi. Konsumsi memang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak diimbangi dengan produksi yang kuat, maka ekonomi akan menjadi rentan. Nah, faktor yang kedua adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan ini menyebabkan hasil pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata. Sebagian masyarakat mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, sementara sebagian lainnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Faktor yang ketiga adalah ketergantungan terhadap komoditas. Indonesia masih mengandalkan ekspor sumber daya alam seperti batu bara, minyak sawit, dan mineral. Ketika harga komoditas di pasar global naik, maka pertumbuhan ekonomi ikut meningkat. Namun, kondisi ini tidak stabil karena sangat tergantung pada pasar internasional. Faktor yang keempat adalah rendahnya produktivitas sektor industri. Industri manufaktur yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi belum berkembang secara optimal. Hal ini menyebabkan nilai tambah ekonomi menjadi rendah. Faktor yang kelima adalah adanya kebijakan ekonomi jangka pendek, misalnya bantuan sosial atau stimulus ekonomi yang memang dapat mendorong pertumbuhan tetapi hanya bersifat sementara. Selanjutnya, saya akan membahas dampak dari kondisi ini dalam lingkup ekonomi makro. Dari sisi positif, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini dapat menarik investasi asing maupun domestik, sehingga membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan penerimaan pajak, yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam program sosial. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi. Ketika pertumbuhan tidak merata, maka kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin akan semakin lebar. Yang kedua adalah inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa. Jika inflasi tidak terkendali, maka daya beli masyarakat akan menurun. Yang ketiga adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ini terjadi ketika pendapatan masyarakat tidak meningkat sebanding dengan kenaikan harga. Dan yang keempat adalah risiko pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Jika pertumbuhan hanya didorong oleh konsumsi atau faktor eksternal, maka ekonomi akan rentan terhadap guncangan. Dan yang terakhir atau kelima adalah meningkatnya pengangguran terselubung. Artinya meskipun ekonomi tumbuh tetapi tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan ini. Solusi yang pertama adalah meningkatkan pemerataan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang tertinggal. Solusi kedua adalah memperkuat sektor UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan di masyarakat. Dan solusi yang ketiga adalah melakukan diversifikasi ekonomi. Indonesia perlu mengembangkan sektor industri manufaktur, teknologi, dan ekonomi kreatif agar tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam. Solusi yang keempat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan peningkatan keterampilan. Solusi kelima adalah menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah perlu mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Solusi keenam adalah meningkatkan investasi yang produktif. Investasi harus diarahkan ke sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Nah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% memang merupakan indikator yang positif. Namun, pertumbuhan tersebut belum tentu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar lebih merata, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sekian penjelasan materi mengenai studi kasus yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.